So you remain? Huh. Not good. That man, the one you jailed 6 years ago. Where's my boss? Fuck off. No! It will become more interesting. Brace yourself. This will be a bloody conflict. Selamat sore semuanya. Gue Rifki. Saya Fadilaka. Setelah kita vakum kurang lebih 3 tahun ya Pak ya? Dari 2018. 2018. Oh 4 tahun berarti? Iya. Oke, 4 tahun kita vakum dan kita nggak upload sama sekali di YouTube kita. Kali ini kita mau breakdown film kita sendiri. Minority. Orang-orang breakdownnya film orang lain. Iya, kita breakdown film sendiri apa ya? Film sendiri. Malam itu karena filmnya masterpiece di kampus kami, banyak yang menyukai. Pernah ikut juara. Enggak sampai juara juga. Enggak sampai. Pernah ikut di lomba kan ke Jerman. Ya di turnamennya nama turnamennya di Jerman, Kurzfilm Tag. Emang ya? Iya namanya. Soalnya masuk ke email kan Kurzfilm Tag itu. Dan kali ini kita mau nge-breakdown Minority, tapi kita mau langsung actionnya aja ya. Iya. Ya mau kita breakdown pakai film bukan film bagian Fighting scene-nya. Nanti akan ada satu-satu yang actionnya gue sama dia, sama Randoni dan sama Ali. Ini kita breakdown Randoni dulu Bang. Oke, jadi Ramdhani di sini berperan sebagai Alvaro ya Pak? Alvaro dia sebagai kaki tangan Aidan, yaitu saya sendiri sebagai antagonis utama, dan dia terbilang kuat di sana ya, makanya actionnya mantap banget itu. Ya, di sini yang kita bahas Alvaro lawan Evan ya Pak? Ya. Siapa Evan Pak? Karena Evan sedang terluka. Oh iya. jadi Evanan. Oke, langsung aja kita mulai. Langsung aja. Where's your boss? If you want to meet Aidan, beat me first. You choose wrong path.
dari semua, gue sebagai sutradaranya, dari semua film action koreografi di Minority yang paling bagus actionnya adalah di bagian ini paling masterpiece dan paling the bestnya di Minority. Dan juga paling lama Pak prosesnya Pak. Ya paling lama karena tidak ada kameramennya. Jadi sebenarnya kita ini main, kita juga jadi kameramen ya Kita Pak. juga jadi editor, Kita juga jadi editor. jadi Semuanya. merangkap kerjanya. Kita di sini ya kita kru, kita pemainnya juga. Ya karena kami tidak punya banyak uang, jadi kami buat seperti itu. Kita sebenarnya ini bikin film ini low budget ya Pak ya. Low budget. Ini kita nggak pernah budgeting apapun, Nggak apalagi pernah. untuk properti segala macam. Nggak pernah. Semua pure keluar dari, paling kalau keluar uang diri sendiri aja. Iya. Paling kayak buat beli bensin, Iya, buat transportasi doang. Ya langsung aja paling karena koreografernya, setiap koreografi itu itu dipegang oleh Rifki Sombat di Minority. Walaupun di film-film sebelumnya ada campur tangannya saya juga, cuma untuk fullnya ada di koreografi ya. Koreografi. Ada di Rifki Sombat. Ini koreografinya terinspirasi dari mana? Sebenarnya gue banyak Pak referensi untuk koreografi buat Minority ini sendiri. Ya. Jadi yang pertama film-film ya lo tau sendiri lah, film-film kita kayak Dread segala macam ya kan merantau. Terus film-film Hollywood sebenarnya kiblat gue untuk bikin koreo itu lebih ke modern fighting Pak. Jadi campuran, gue pakai close combat segala macam. Lo kenapa ngambil itu? Ngambil modern fighting? Kenapa nggak ngambil pencaksilat? Gue rasa kita itu nggak harus stuck, walaupun gue Indonesia, gue harus makinnya pencaksilat semua gitu kan, enggak Pak. Iya. Jadi gue mau combine semua genre bela diri yang ada, ya bahkan di seluruh dunia gitu loh. Gue mau combine itu semua agar terlihat indah. Iya, ya sebenarnya ya pencaksilat itu emang indah, cuman kan kita harus, itu kan beda Pak. Kalau untuk pencaksilat yang buat pentas sama yang on frame itu bakal beda banget. Karena kalau pencaksilat dia ada bela dirinya. Tapi kalau pribadi gue sendiri lebih ke kesenian bela diri. Iya, seni. Kalau dari gue ya. Karena kalau masuknya modern combat kan combine dari keseluruhan, jadinya memang pure untuk defense. Sedangkan kalau pencaksilat kayak karate, dia kalau dipandang dulu udah lebih mirip ke kesenian bela diri. Seni, sebenarnya ya lebih ke seni. Kesenian bela diri. Jadi gue bikin koreo di sini, gue juga banyak referensi, dan sebelum bikin ini kita juga ada proses latihan Pak. Latihan. Kita pasti. jauh sebelum proses syuting ini berlangsung, Minority ini digarap, kita beberapa minggu sebelumnya kita latihan dulu tuh Pak. Kita latihan dulu. Iya, gue satu-satu tuh sama si Ali, sama Orang Doni, Iya. sama si Damar, sama lu juga kan. Dan menariknya cuman untuk latihan 1 kali sesi aja. Kemudian langsung Langsung Syuting. kita. langsung angkat. Nggak perlu, sebenarnya gerakan-gerakan yang di sini gue ngambilnya nggak yang susah, tapi gue rasa itu indah untuk dinikmati. Gitu Pak. Supaya lebih umum aja ya. Umum, iya. Gue ngambil gerakan-gerakan yang benar, dan ya karena kita juga masih belajar. Iya, jadi gak mau gue masukin yang gerakan-gerakan yang wah dilihatnya yang pro banget, dan ya lu tau sendiri lah gerakan-gerakan di film-film luar kayak bahkan di film kita sendiri kan kayak sekelas Bang Iko segala macam itu keren-keren banget gerakannya. Untuk pengambilan angle gambar, beberapa tuh banyak yang nanya itu untuk ngambil gambar kayak gimana. Sebenarnya untuk pengambilan gambar kita, karena kita itu ngambilnya pakai jarak aman ya. Iya. Jadinya kita pakai fitur apa sih, X gitu tuh. Jadi Iya. saling Silang. silang. Iya. Misalkan ini objek nih. Anggap inilah kita.
lagi berantem sini. Kita tuh pasti ngambil objek silang. Iya, silang. Sebenarnya kenapa kita ngambil opsi silang ya biar nggak kelihatan aja nggak Biar nggak kelihatan. kelihatan. Karena sebenarnya kalau itu tuh untuk misalkan karena susah untuk ngejelasin ya. Jadi paling pada saat kita mukul, kita itu nggak pure kena ke muka, tapi seperti kayak bayang-bayang. Iya, Misalkan lewat doang. lewat doang. Misalkan gue sama Sofan ngarah kayak begini. Kalau si kameranya bener-bener ada di depan, kelihatan nggak kenanya. Jadi kesannya gimana ya? Kayak bohong. Iya, iya kayak bohong. Jadi makanya ngambilnya dari yang belakang. Makanya kalau konsep untuk awal-awal pakai yang tadi aja, angle yang X itu. Karena yang versi kita yang ini benar-benar low budget. Kalau yang versi profesional bisa kok tinggal hubungin aja manajemen JJ Call, danain proposalnya. Betul. Nanti kita bisa bikin yang lainnya. Sebenarnya kita ngambil angle kayak gitu juga tricky sih Pak ya. Tricky banget. Karena banyak yang nanya tuh, ini berantemnya beneran apa bohongan sih? Ya, Gitu. Banyak banget yang nanyain Pak gue Pak. ya yang jelas mah itu berantemnya bohongannya karena desain. Cuma kelihatan aslinya karena ada ekspresifnya, mungkin karena lebih menjiwai. Iya, tapi ada beberapa gerakan yang memang kita beneran kena Pak. Iya. Iya, itu waktu gue syuting yang Romdoni pakai kayu tuh, ya itu gue sengaja gue suruh dia buat kenain karena memang ya di situ filmnya dan yang gue rasa gue sendiri nonton kayak yang wah risih gitu tuh kalau ini kebawa kita. Dan sebenarnya untuk kalau ditanya apakah ada yang pernah kecelakaan, maksud bukan kecelakaan apa? Bahasanya Gimana ya? tepat ya? Sebenarnya itu resiko. Insiden. Misalkan ada insiden dalam koreografi, harusnya kan menghindar tahu-tahu kena. Jawabannya ada Pasti. dan banyak. Oke? Kayaknya kita hampir setiap kali Ya, ada aja kejadian pasti kayak ada gitu. aja kejadiannya. Tapi kita selalu minimalisir kan. Kayak kita kalau jatuh aja harus diminimalisir. Kalau misalkan ada adegan yang pada saat action harus ada yang kita jatuh, kita pun harus tahu posisi yang aman itu yang seperti apa. Iya. Karena kalau seandainya kita nggak tahu posisi amannya seperti apa, ya justru malah menambah-nambah insiden. Nah, itu juga jadi referensi gue untuk bikin koreo Pak. Gue nggak mau tuh ngambil adegan-adegan fighting yang ada adegan jatuhnya cuman nggak aman, nggak safe. Makanya gue ambil adegan fighting yang ada adegan jatuhnya body fall-nya, gue ambil adegan yang aman, gerakan-gerakan yang aman. Ya biar ya namanya kita masih pemula ya kan. Iya. Ya kita harus bisa meminimalisir itu lah. Benar. Kita harus bisa minimalisir dari insiden-insiden karena pencegahan itu penting ya. Dan hebatnya kita dong. karena hebatnya kita tuh pada saat kecelakaan ada lah insiden itu kita tidak bawa P3K langsung Itu sama aja. sekali kita nggak punya P3K ya nggak kan? ada P3K Nggak ada P3K sama sekali. jadi langsung aja kita shoot kalau ada yang kepukul atau kena apa atau salah jatuh ya udah Ya mau gimana lagi? mau gimana itu Makanya kita sebelum syuting kita ya komitmen dulu lah. Komitmen. Kalau memang ada yang kena dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya kita fair aja gitu. Karena emang kita di sini pure berkarya ya Pak. Dan itu juga menjadi salah satu kenapa kita ngambil angle itu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan Pak. Makanya kenapa kita ngambil angle itu biar ya istilahnya kita ambil gerakan punching juga enggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi kita pakai power tetap. kita pakai power. Pakai power. Dan kalau untuk Ramdhani ini menurut lu actionnya gimana? Gua nggak bisa berkata banyak karena gua acungin jempol buat Ramdhani. Dia bisa ngikutin semua arahan yang gua kasih ke dia untuk koreo segala macam karena sebelumnya gua sama dia itu latihannya bahkan bisa sampai 2 kali 3 kali Pak. Iya. Itu latihan buat koreo ini karena gua rasa koreo ini ya mungkin ya memang panjang dan emang paling rumit di minority ini. Apalagi pakai properti kayu segala macam. Jadi koreo yang ini cukup berbahaya lah, berisiko buat kita kalau memang kita nggak latihan dan kita nggak hafal apa yang harus kita lakuin setelah gerakan per gerakan kita lakuin itu.
Tapi hebat banget Romdani. Gue salut sama Romdani. Gue mau ngajak Romdani lagi bikin film action banget. Kapan Dan bikin film lagi kita? Sibuk sih lu. Iya. Sekarang sibuk Pak. Kita juga sibuk sebenarnya. Cuman harusnya bisa lah kita garap lagi. Oke, itu aja dari kita ya untuk breakdown Kulat Evan dengan Alvaro.